Bung Ade, kira-kira ya, orang kan masih bertanya nih sekarang. Ya. Kira-kira Bung Ade itu hadir di sana itu apa sih yang ada dalam pikiran Bung Ade? Ya, ada beberapa hal. Jadi saya nggak bisa katakan bahwa satu lebih penting dari yang lain ya. Ya. Tapi paling tidak saya harus menyebut beberapa hal. Pertama-tama adalah saya termasuk orang yang mendukung ya apa yang disuarakan mahasiswa ketika itu, yaitu penolakan terhadap 3 periode. 3 periode, ya. Ya saya datang lebih ke solidaritas saja dan untuk menunjukkan bahwa saya juga peduli ya. Saya senang aja sama mahasiswa itu. Kedua, tapi pada saat yang sama ini ada kaitannya dengan saya sekarang kan menjadi seorang ketua dari sebuah pergerakan, namanya Pergerakan Indonesia untuk Semua. Ini sebuah gerakan yang baru dan kita memang juga melahirkan video-video ya. Pendek-pendek, tapi ketika itu tercetus sebuah gagasan ketika itu kan berlangsungnya hari Senin ya kalau nggak salah atau hari Selasa saya lupa. Tapi beberapa hari sebelumnya tercetuslah gagasan di kalangan teman-teman di sini. Kenapa kita tidak melakukan peliputan saja ya? Dan saya merasa itu sebuah kesempatan yang baik bagi saya untuk juga mengajak ada beberapa anak muda yang berada di PIS yang betul-betul ada yang baru lulus, ada yang masih kuliah gitu ya, untuk melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Ada sih yang aktivis lapangan, tapi ada juga yang betul-betul nggak pernah turun lapangan. Nah, saya ingin mengajak mereka untuk belajar bagaimana caranya meliput sebuah aksi massa, ya, apa yang harus diambil, bagaimana bertanya, apa pertanyaan yang harus diajukan, memberikan mereka itu pengalaman pertama langsung gitu ya tentang aksi massa. Aksi massa yang saya juga perhitungkan. Saya pikir aksi massa ini aksi massa yang mestinya tertib, tidak bermasalah. Mahasiswanya juga kan nama BEM SI namanya, BEM seluruh Indonesia, yang kebetulan saya tahu BEM SI ini mengalami perpecahan sebetulnya, sehingga ini cuma sebagian dari BEM SI yang turun. Tapi dengan dengan isu yang ada dan mereka datangnya ke DPR bukan ke istana, saya rasa ini semua aman bagi para junior saya ini untuk meliputnya. Jadi saya mengajak mereka ke sebuah aksi yang menurut saya tidak akan berakhir dengan kerusuhan, tidak akan ada perkelahian dan seterusnya. Jadi paling tidak 2 hal itu ya. Jadi satu adalah untuk menyatakan dukungan buat aksinya, kedua adalah dalam rangka melatih anak-anak muda ini untuk melakukan peliputan secara baik dan benar lah. Tapi memang ada sebelumnya gambaran bahwa akan terjadi secara pribadi Bung Ade akan mengalami hal ini. Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada, walaupun kita bikin joke-joke gitu di kantor gitu kan. Ada sih yang mengingatkan Bang Ade apa perlu turun lapangan. Kan udah tua gitu ya. Tapi saya bilang justru saya ingin mengajak yang lain nih untuk mengajarkan mereka tentang ya kita kan dulu di lapangan ya ketika menjadi wartawan gitu kan. Dan saya barangkali ada perasaan ingin kembali berada di tengah aksi, karena terakhir itu saya terlibat dalam aksi itu tahun berapa itu ya, ketika KPK melawan cicak lawan buaya itu yang terakhir tuh saya berada di itu kasus Polri sama itu ya. Kan. Nah, saya ketika itu ada di KPK. Aman juga sih, tapi perasaan berada di tengah kan kita dari 98 udah juga turun lapangan gitu kan. Jadi ada perasaan itu dan orang mengatakan bener nih mau turun, nggak usah lah turun lapangan. Tapi sebetulnya orang-orang yang mengingatkan saya untuk tidak turun lapangan itu lebih concernnya ke arah nanti bagaimana kalau terjadi konflik dengan ada konflik polisi dan mahasiswa dan Anda berada di tengah-tengah gitu kan. Saya agak meyakini bahwa nggak akan terjadi lah itu. Jadi kalau dikatakan ada tidak semacam isyarat atau firasat lah. Itu sih nggak ada. Walaupun kita bikin joke sebelum saya berangkat, memang saya ngomong dengan teman-teman di kantor tuh, ini kalau sampai nanti saya nggak pulang lagi, saya ini pertemuan kita terakhir ya, yang biasalah bikin drama-drama begitu. Tapi sebenarnya kalau firasat nggak ada. Nggak ada ya.